Kapten sedikit traumatis pastinya waktu terakhir kalian juga kalian sebenarnya ada momen di mana kalian berhasil untuk menumbangkan dia juga instant kick off dan gak ada one sama-sama trauma kan Sama-sama gimana? Nggak dulu kali ya mas. cukup ya tapi ini kan di bandnya ya hero-hero semua kemungkinan Fredrin bisa dipakai kan karena Zeta first pick Atau mereka akan kembali ke pattern awalnya. Ayam bisa. bisa sih bisa Zeta menurutku selama gak ada yang bisa instant kick off kayak kalian dengan Joe itu mereka bisa tapi mungkin Goldman dulu cukup oke ada apakah Jusik is better daripada ada City ya yang bisa dipakai dan juga Yisonshin jadi Yisonshin itu satu combo yang bisa dipakai Nah, satu combo. jarang bisa mereka lebih sering menjadi satu jika memang ada Maksimal, biar maksimal bapak. ya soalnya kalau ada finisher nambah movement speed dan itu range gede banget memudahkan untuk mendapatkan motor shot oh bukan Jetian plus Yisonshin saya sih tapi masih ada Baxia Kimi juga kalau mau diambil kalau mau memainkan hero-hero yang cukup tanky mau bukan kemanapun ya dan ya ini berarti sebenarnya musiknya lumayan sulit ya untuk berhadapan dengan hero Restless akan bisa menghindar nanti dari Metal Flare dan juga range misalnya dari tingginya dengan aerial domination ini sudah perlu passingnya dia akan bisa meng-outrange jarak dari Metal Flare tapi masih ada Baxia memang kalau mau diambil apakah memang Zeta dipaksakan untuk menggunakan romer Baxia plus Hayabusa dua hero yang cukup manis bisa dipakai tapi Angela ada Langsung, Baxia Angela Baxia Sepaket langsung. oke Tapi setidaknya jadi satu respon yang sangat baik ya. Setelah tadi ada oke satu bisa lah. Satu udah lah kok kan. tapi aku kira tadi Hayabusa bisa masuk ke ini kan dia ada Baxia dan ingat ini masih flex untuk Baxia memang kita melihat adanya roper yang diisi dengan Angela tapi kalau Baxia mau ditaruh di DX mereka bisa tetap memainkan Hayabusa nanti ya di second pick mereka setelah lewati dari second phase dan glue ternyata oke glue untuk bisa menghindar ada glue maka glue ini akan bisa membuat Baxia itu jauh dari apakah saya bisa akan tetap bisa menjadi kalau ada glue bisa gampang mereka bisa pilih untuk main misal kalau mau di HP karena ya siapapun yang bisa dikomunikasikan bersama dengan Angela antara Cici atau bahkan juga masih ada Lukas plus Ucok jadi bagus banget bisa dikomunikasikan bersama dengan Angela bahkan gold lanernya sekalian ambil aja Irital Angela, Baxia Angela, plus Ucok Angela atau tadi dengan Cici Angela ya banyak banget nanti aduh mereka mau Cloud ini Moskov Band pas band dulu aku Marshman Irital option kalau mau di band karena sudah ada Angela merupakan extra movement, extra heal membuat yang Oxford bisa dilakukan movement speed yang menjadi kunci utama sebenarnya antara kombinasi detail plus Angela karena sangat cepat untuk bisa mengisi pasif dari detail touch black checks detail atau satu EXP yang takut so
cari yang gila, tapi di retail sering banget. Kalian bisa meng-range segalanya nanti ya, dengan movement speed yang dipakai juga. Dan lampu-lampu ternyata yang dibuat satu hero fighter yang bisa ada di area tengah dengan cepat dan juga bisa memberikan damage-nya juga secara konsisten. Ya maksudnya ya jelas yang lampu yang tidak juga banget, bahkan bisa dijual. Dan satu romer lagi ya, ini kalau kita lihat-lihat 3 romer sudah dijual. Mungkin kalau mau romer terakhir ya apa motor sekalian. Lihat juga Estes susah. Satu romer atau mid miner sudah punya badak. Mengeluarkan nih. Ini golnya mau magic lagi apa? Physical ya. Magic, Arik masih ada di Jangan magic itu buat Zeta ya? Iya. Jangan lah. Enggak, kalau untuk range. Kalau buat range? Kalau untuk range, jangan magic lagi lah ya. Magic Udah kan. tapi magic atau ya main sedikit unik range mau free aku. Waduh. Jangan lupa like sama ya. Tak tahu ya. Ada selfie bersama kamu. Zeta energi retail ada tadi dan ya EXP-nya mereka sama siapa bisa. Dan Cici bagus banget sekarang. Cici karena sudah ada sudah dinotor. Cici bakal bisa pegang dengan impact ball-nya. Cici plus Eju siapa yang bisa nangkap dari Vengeance? Mau nggak tapi sekarang kita kan? Kemudian rekomendasi yang sudah diberikan oleh Allah akan digunakan nih kira-kira ya. Retail Cici nih mantep. Retail Cici atau Kari Cici. Lukas Cici. Hari Di mereka. nah, Cicinya tapi ada ya. Ya kira mau ini retail 4 magic ya. 4 magic. Anda, Pak? Tidak. Harus Tidak mau. satu ragu udah ngefek. Nah, itu kasih tidak mau. Enak ya. Udah. Mereka bisa main kari, ranger, main jauh ya. Atau kalau mau lebih ekstrem lagi sebenarnya karena sudah ada gini, ambil aja dulu. Oh, nggak akan ambil kalau desak. Jangan lupa bertahan. Ini tak ambil. Nice option. Yang aku suka banget sih. Pilihan dari IR. Karena mereka sekarang kan sudah punya jawaban. Dan mereka tahu kalau mereka membuka lagi satu hero tipis. Besok ya. Sebelumnya ada kolom yang begitu besar yang tercipta di tubuh dari Zeta Division. Women mereka harus bermain jauh di Jangan buat ni. Sambil. sementara range kembali mereka. Mereka harus cepat menutup ya. Bagaimana gerakan dari kesepian orang tadi agar bisa cepat jadi. Dan tugasnya itu ada di tangan dari Time dan dua yang lain juga. So let's see ini dia untuk match kedua game. Yang pertama antar Zeta yang berhadapan dengan Influence Wave. Cici Vengeance. Padahal dia mau lompat loh.
sebenarnya untuk Pakito ya, penggunaan dari Minet sendiri cukup bermasalah kalau untuk Minet karena udah pasti akan bisa terkena lethal flash yang secara terus-menerus. Dan mereka harus berhati-hati kalau dengan event di sana, karena setiap kali kita melihat Minet yang masuk misalnya mereka akan bisa dipegang kecuali Fury memang sudah siap dan bisa menampung dari lompatan demi lompatan dari tapi ya yang menarik adalah Brave Smite yang dipakai nih ya. Brave Smite dengan Tsuke dan juga dia mainnya lebih defense, Basic Common, Brave Smite dan juga bahkan menggunakan Tenacity nih. Jadi sepertinya dari Zeta Division juga mereka bersiap kalau nanti sewaktu-waktu Tsuke akan jadi badan di bagian depan. Oke, sekarang dari bawah masih dengan santai ke sini dari dahulu, tidak mau langsung diladenin oleh Junichi. Lumayan serem sih, Junichi ketemu dengan siapapun yang mewah. Itu lumayan nyiksa, apalagi kalau memang yang mewahnya ini yang mewahnya yang bisa bertahan. Dan 4 dari IR ada di bawah, mendelay untuk Junichi bisa dapetin buffet. Ini ntar Winner cukup nggak ya satu menitnya ini? Sulit deh. Kalau satu menit karena lebih cepat kan tarikan dari M of Ender, oke, satu. Nah ini dia nih, 3 detik hanya untuk melakukan zoning. Oke, sendirian aja Ten, apa yang terjadi di mana rekan-rekannya? Bahkan sekarang Kani masih level 3, belum banyak bantuan yang bisa dia berikan, tapi terjatuh. Ten bisa mendapatkan karat turtle yang pertama dan Chino menjadi korban tambahan bonus, Om. Wow, ternyata meskipun Ten hanya sendirian di bagian depan, dia masih bisa untuk mendapatkan turtle. Dengan snatch turtle tersebut, satu retribution yang timingnya sangat-sangat tepat sekali. Dan di bagian atas ternyata Muiminet sanggup untuk bisa memenangkan duel atas Fury yang memang Fury di sini harusnya under pressure karena berhadapan dengan Muiminet yang punya range dibandingkan dengan Ruby. Karena tugas Ruby sebagai gold hanyalah untuk bertahan dulu dan nanti menangnya di tim susah. Bukan menangnya di lane. Kalau Ruby gold menangnya di lane, wah itu adalah sebuah blessing buat Ruby. Yap. Ini dia Chino di bagian bawah. Akan memberikan efek balik tidak ternyata sekitar Muiminet bagian atas. Bukan hal yang baik untuk melakukan perlawanan terhadap Ruby. Ya, Ruby masih defense dan semakin banyak mungkin dia akan jauh lebih suspek juga. Namun Pak Ruby baru mendapatkan sebuah buff kan, dimana spell steal-nya dari Ruby ini akan jauh lebih cepat. Ya. Hotu sudah mulai melipir di bagian top. Tapi sebuah kontes yang sangat baik tadi didapatkan oleh Zeta Division dari Turtle-nya, dari First Blood yang juga pada sempat mendapatkan dari Junichi menunggu Chino yang masuk. Dicicil dulu dengan Yoyo Blitz, belum ada full stack untuk Junichi, it's okay. Karena Chino lah yang akan harus mundur kembali ke belakang dengan PTN Gold yang sudah dimenangkan oleh Zeta di bagian bawah. Belakang ya kan. Kayak udah maju dulu. Ntar kalau sekarang gue maju. Nanti nyusul. Usul kan. Bisa berhidup di balik bush gitu. Dan masih menantikan apakah Hotur bersama dengan Chan di sini akan bisa memberikan efek yang dahsyat dan menggunakan juga Pasuke. Coba untuk diincar tadi oleh Influence Rage dan hanya sedikit gertak sambal ke bawah dan Fury fast clear untuk bisa join the battle di turtle yang kedua. Kali ini sekarang ada 4 player yang dimiliki oleh Influence yang sudah berkumpul. Dan waktu yang Ten akan kayak jelas masuk tepat Wasu karena sekarang Junichi pun udah berlangsung hadir dan cuma berikan bantuan. Pakito sedikit lagi yang tersisa tapi coba lihat impact yang mereka berikan. Tapi Muiminet sama Paul langsung buka di bagian atas. Ada Kronos tadi udah lakukan tapi itu sekarang terjadi Sunshine pula panggilan dengan sangat-sangat cepat ada kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan karat turtle level yang kedua. Kedua jungler hilang yang berarti untuk tarik ulurnya masih bisa dilakukan oleh kedua tim ini juga. Tapi lihat bagaimana Pasuke bisa melakukan zoning yang sangat mahal. Oke, Chino-nya tadi ditarik kembali, dibanting kembali. Oke, menjadi sebuah barricade, menjadi sebuah penghalang agar yang lain tidak bisa maju jauh lebih dekat dan sekarang Ten hadir dimakan, mereka balik. Ya, Luxia Shield ini yang membuat dia bisa hadir lebih cepat dibandingkan dengan Hotu. Nah, Retribution lagi. Turtle yang kedua ternyata disecure oleh Zeta Division. Dan Cici dari Junichi. Fast banget untuk kembali turun ke lane dia dan Muiminet. Ini sudah mulai mendapatkan item yang berarti Influence Rage. Mereka cukup tertekan sekarang. Impact kumpul yang sebenarnya cukup bagus tadi untuk Influence ya. Cuma sayangnya memang berdesak dan Junichi tidak ada yang pegang sama sekali. Bebas, apalagi kalau sampai Angela masuk ke tubuhnya dia dan Pasuke sudah punya jawaban untuk Ruby yaitu Glowing One.
segi secara badan dia harus tetap berhati-hati ya. Emblem yang dibawakan memang Tenacity, tapi nggak terlalu tank juga gambarnya. Dan, untuk sekarang, Botut. Ya, masih level 8, level 8. Difference ada di Junichi. Ya. Itu satu skor. Junichi, satu kill, satu assist juga. Tapi kayaknya ini setelah satu wave ada di bagian atas, mungkin bisa ngasih ke arah otak juga waktunya untuk langsung gabung area ini. Langsung gabung. Langsung gabung aja nggak sih? Udah jelas tinggalin aja gitu Iya, ya. karena mereka butuh matchup juga. Mereka Iya. bisa tahu beberapa lane game ada yang disaksikan. Dua ini yang pasti akan sangat-sangat merepotkan di lane game. Dan kita melihat ada Fury sendiri di level 8. Lumayan harus hati-hati yang lain karena ada 5 lawan 4. Wah, Tenya sendirian, Tenya dikeroyok, tapi Angela kan sudah masuk dalam tubuh ini. Sekarang ada Zaman Pai udah langsung dibuka di bagian atas. Muiminet kehilangan dari targetingnya. Muiminet melihat ada glue tepat berada di depannya. Hey, sakit banget Crowder dan juga Synchro Vision dia milikin. Walaupun tadi Traction Pulse tidak memberikan impact apapun dan hebatnya Muiminet hari ini. Purif tidak digunakan sama sekali. Ya, Purif masih ada, yang tumbang juga cuma Suke tadi. Dan mereka tukarkan dengan Gino yang itu adalah Ishmi Lane. Dan kali ini untuk turtle yang sudah mulai terbuka. Dan jangan lupakan tadi ya, kehadiran dari Junichi yang belum ada. Dan itu berarti untuk tim fight next ya akan jauh lebih keras lagi kalau ada Junichi di sana. Karena begitu banyaknya hero tebal yang dipakai oleh Influence Reach. Zaman Force. Ya, kalau terpakai tuh di area top ternyata. Itu Muiminet harus balik sih, dia nggak punya mana lagi, nggak bisa memaksud terus-menerus. Masih stay juga dia berada di dalam area tersebut. Dan ini dia selama Junichi memang masih strong, masih ada Angela dengan hard guard-nya. Dia akan cukup bisa membuat pemain-pemain dari Influence tidak bisa maju ke depan. Beb, Isuke. Sampai kata belum tertutup. Sebuah kondisi yang cukup menyeramkan. Karena sudah terkena stun, dilempar lagi dengan Mountain Shocker yang sudah di-revamp. Oke, ada sebuah damage tadi yang udah langsung diantarkan ambil para berbeda. Yunofuri langsung terlihat, dilompatin lagi Kapiten. Mencoba untuk membalikkan keadaan Chronodes dan Synchro Vision. Menjadi sebuah pembeda. Muiminet kali ini menjadi bintang, Om. Ya, karena kan ya sangat sulit pastinya untuk hero-hero berjalan kaki berhadapan dengan Chusin, dan itu yang dipilih dengan Influence juga. 3 hero jalan kaki, Chino, Bakito, dan juga Fury, yang akan mudah untuk diangkat dengan Lantern Flare dan Radiant Armor untuk Ten dari lane. Dan sudah mulai terlihat dari minimapnya bagaimana Harit sudah mulai bekerja ya, sudah mulai tampak akan join buat event yang dilakukan oleh Zeta Division. Oke. Cukup santai di bagian bawah. Tapi mereka itu gabungnya cukup cepat juga main filmnya. Ayam. Oh, berdua kayak. Itu udah beda 3.000 gol ke EXP. Sama Arif kayak banget. Pak Harit 700 sih lah. Chusin yang lebih kaya ya. Sultan Riyad ya. Ayo. Kaya. Kedua. Botut. Apakah mereka akan melakukan sebuah pick up? Enggak ada. Karena tadi pick up yang mau mereka lakukan tuh gagal. Bisa dibilang nggak berjalan mulus terus ya Om ya. Ya. Di plan red sendiri. Masih bisa ditarik, masih ada Angela yang mengacaukan ritme mereka juga. Ya. Masih bisa ditahan banget ya. Dan Junichi di bagian bawah, ini nggak bisa dipegang dulu sih buat Junichi-nya. Nah, dia akan sangat sustain dengan efek-efek lifesteal, ada War X tadi. Terus juga masih bisa di-cover dengan hard guard dari Angela. Ada Lord. Dan belum banyak poin kill yang terjadi kecuali daripada tim fight yang memang cukup konsisten ya. Iya, dan bisa dibilang tadi tim fight-nya itu mungkin di area Dental 2 kali dan juga percobaan dari Red yang memang dibalas aja. Iya. Kalau dibilang dari Zeta Division melakukan enggak juga deh tadi. Hey, Suke masih menahan dia tadi dari satu flashback yang bikin. Tapi sekarang mau tidak mau akan digunakan. Suke. Oh tidak. Jangan sampai Angela masuk ke dalam tubuhnya karena itu akan merubah bagaimana suasana peperangan nanti. Iya, nyaris dari Suke harus tumbang juga. Kalau sampai Angela tadi masuk ke dia, wah di tim fight ini susah banget Om. Kalau masuk, tim fightnya pasti dipaksa. Tim fightnya langsung dipaksa karena Ten juga ya mau nggak mau mundur lagi nih semuanya, badannya Ya. kurang tebal jadinya. Sebenarnya opsi terbagus adalah masuk ke Junichi ya, karena levelnya Junichi juga Iya. udah jadi item yang juga pasti unggul. Betul, Dari Google Difference. Vengeance ready. Yap, semuanya ready. Masuk saja ke Junichi kalau mau nih ya. Iya. Kalau Wait, mau. Brexit Pulse dan itu dia. Bisuke jalan santai. Pada tadi udah ada Junichi yang memang sedang melihat dan juga meraba-raba situasi seperti apa yang ada di dalam
dalam area tersebut. Oh, sayang sekali. Tidak ada yang bisa didapatkan oleh Zeta tadi dengan team fight yang mereka lakukan juga karena Psuki harus ter-pick off terlebih dahulu. 5 melawan 4 akan ditabrak balik oleh IR. Mereka sudah mulai mendekat sekarang. Santai banget dan sekarang pertempurannya terjadi. Junichi menjadi korban. Satu kembali terjuling. Yap. Sebuah tarikan tadi ya. I'm offended yang terjadi. Dan yang berarti terbukanya untuk Lord diambil oleh Influence Reach. Ya, ini ada perbedaan juga loh dari sisi level dan perbedaan juga loh dari poin damage retribution-nya. Di bagian belakang ada Buimin yang mencoba untuk bisa masuk, tapi Buimin dan masuk tanpa daya. Satu purify, bukan hal yang bijaksana. Iya, begitu banyak sisi dari Influence Reach tadi. Bisa pegang siapapun yang melompat ke belakang juga. Dan akhirnya mereka yang mendapatkan Lord ini. Dan mengejar ketertinggalan yang tadi sudah dipegang oleh Zeta. Wah, itu tadi ya, Cici. Wah, itu tadi udah berawal, Om. Coba kalau Psuki gak tumbang mungkin beda cerita. Iya, tadi kan Cici udah motong dari kiri banget, udah ngeraba-raba, udah ngasih kode. Gue nggak ngerti ini apakah mereka ada komunikasi atau enggak. Di tengah itu udah fix ada orang gitu loh. Besoknya datang polos, Om. Kita langsung hilang tadi Psuki-nya. Polos banget datang jalan di sebelah kanan deket rumput, ditarik dong. Habis semuanya sekarang, tempo permainan dipegang oleh Influence juga Hotun. Endless battle untuk search. Dan harus hati-hati karena Fury pasti punya M offended. Jangan terlalu berkumpul pemain dari Zeta. Ini dia, harus seperti apa lagi? Fury masih cukup santai, meninggalkan Lord tersebut. Ya, it's okay. Untuk Super Minion juga masih bisa dikawal oleh Influence Rage. Dan bahkan untuk di area topnya ini ada 2 lane ya. 2 wave Super Minion yang akan mereka antarkan juga untuk di bagian atas. Dan memang masih bisa di-clear semuanya, tapi Influence tiba-tiba saja mereka langsung pegang kendali permainan Chino. Radiant Armor, ingat ada 4 magical damage untuk Zeta Division, jadi mereka harus waspada juga jangan sampai teman-teman defense dari Influence segera jadi. Ya kalau bisa mereka delay bagus, tapi kalau mereka nggak bisa delay pastinya damage mereka kurang dan hanya mengandalkan Junichi ke depannya. Oke, lihat mereka mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Keinginan harus berada. Wey, reaction pull siapa? Crimson Baker. Tapi mau tidak mau, Crimson Baker lebih baik digunakan daripada harus menggunakan flicker. Betul. Lebih cepat juga ya buat cooldown dari Crimson Beacon di bawah 2 menit. Dan diambil semuanya sekarang. Ten agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan buff, tapi it's okay karena tank jungler ya nggak terlalu depends ya dengan purple buff juga. Cuman yang membedakan masih dengan efek dari hilangnya minion creeps. Itu berarti levelnya dia agak tertinggal dibandingkan dengan Hotun yang sudah maksimal levelnya dari tadi. Oke, di bagian tengah sudah mulai berkumpul. Kita coba lihat Pakito, Chan dan juga Chino, mereka jalan bersamaan. Bahkan sekarang Hotun ya mulai maju. Terlihat ada Juni tengah yang akan langsung diamankan. Tidak, ternyata Fury langsung balik lagi menuju ke tempat yang berbeda. Namun sekarang ada zaman Force dan juga Angelay masuk ke dalam tubuh dari Buimin. Mencoba untuk bisa masuk, tapi langsung ditarik. Sempat untuk menggunakan Purify, tapi tidak sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sekarang waktunya untuk mereka bisa membalikkan keadaan karena sekarang Hotun yang mulai lagi maju karena dia berhasil mendapatkan lagi ke arah Kani. Teriakan di belakang kita benar-benar meledak. Yap, barisan pendukung dari Influence Reach semuanya bersorak ketika kita melihat adanya team fight yang terjadi. 4 harus tumbang dari Zeta Division, membuka peluang untuk hilangnya base turret mereka juga. Dan kali ini mau langsung di NK karena Influence Reach sudah tepat di depan base milik Zeta. Ini dia selesailah sudah dengan begitu banyaknya efek sisi di dalam tubuh dari Influence Reach. Selesai. Game yang pertama, Influence Reach berhasil untuk keluar sebagai pemenang. Dan nice draft pastinya ya dari Influence Reach tadi. Pemilihan dari Ruby, sabar dulu di early game. Dan di mid game ketika ada team fight kumpul, kita melihat efek yang cukup besar yang dipakai oleh Influence Reach. Ruby-nya yang akan menarik dengan I'm offended dia. Yap, itu dia. Game pertama yang awalnya memang sudah dimiliki oleh Zeta Division, tapi ternyata di tengah-tengah mereka melakukan beberapa kesalahan dan pada akhirnya mereka dibalikin dengan sangat-sangat cepat. Ya, kesalahan kecil ya, lagi-lagi minor mistakes. Itulah yang terjadi. Hilangnya mid laner mereka ketika ada team fight yang baru saja dibuka.